Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Arajoid. Yang hari ini kita akan belajar bersama mengenai simbol-simbol apa saja yang biasa digunakan dalam merajut. Kenapa kita perlu belajar simbol ini? Ini sangat penting ya buat teman-teman, karena biasanya dalam merajut itu kita menggunakan pola. Nah, pola sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada pola yang berbentuk tulisan seperti ini, tapi biasanya yang dimunculkan pola tulisan itu adalah yang ini, singkatannya. Jadi bukan apa ya, istilahnya yang panjang-panjang ini bukan, tapi yang ini. Kemudian yang kedua ada pola yang berbentuk gambar atau diagram. Biasanya yang ditampilkan yang seperti ini. Nah, sebelum kita membahas pola di sesi nanti ya, kita bisa belajar terlebih dahulu simbol-simbol yang biasa muncul di pola-pola rajutan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah simbol yang seperti bentuk oval ini ya. Nah, ini saya tandain simbol yang seperti bentuk oval. Ini dinamakan dengan chain atau tusuk rantai. Nah, dalam pola tulisan biasanya disingkat dengan CH. Seperti apa membuat chain atau CH? Kita praktekkan langsung ya. Untuk prakteknya saya di sini menggunakan jenis benang polyester Big Ply. Nah, seperti ini Big Ply dengan hakpen nomor 7. Saya menggunakan nomor 7. Sebelum membuat chain, kita membuat simpul terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa membuat simpulnya seperti ini. Ini benangnya dililitkan ke tangan kiri kita, kemudian di yang bagian pendeknya disematkan ke depan, di jari tengah begini ya, ditekuk seperti ini, dilipat. Nah, dua jari ini mengendalikan benang yang panjang yang menjuntai ini ya. Jadi diapit ya. Nah, seperti ini. Nah, yang ini dipegang dengan menggunakan ibu jari. Lalu hakpennya kita masukkan dari belakang seperti ini. Kemudian ambil benang dari bawah, dari hakpennya dililitkan begini ke bawah, lalu masukkan ke lubang. Tuh. Setelah itu tarik bagian yang sisi pendek. Nah, ini namanya simpul ya. Ini namanya simpul. Kemudian kita akan membuat chain atau CH. Nah, seperti ini membuatnya. Kita bikin 12 ya, 12 chain. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oh iya, sebelum itu, jadi cara memegang hakpen itu ada dua jenis ya, tergantung kenyamanan. Ada yang memegang hakpennya seperti kita sedang memegang pisau seperti ini. Ada juga yang seperti ini, seperti memegang pensil. Jadi tergantung kenyamanan teman-teman saja. Kalau saya dua-duanya nyaman. Jadi kalau saat memegang hakpen seperti memegang pisau kerasa capek, biasanya saya akan ganti begini. Jadi tergantung kenyamanan saja. Nah, ini sudah kita dapatkan chain atau rantai CH. Kemudian kita lanjut ke yang kedua ya. Simbol yang kedua yang seperti yang ini. Simbol ini ditulisnya titik gitu ya. Ini namanya slip stitch atau tusuk selip atau disisip. Disingkat dengan tulisan SLST begitu. Nanti kalau di pola muncul SLST itu berarti slip stitch. Biasanya ini digunakan di akhir rajutan atau
tusuk-tusuk tertentu yang membutuhkan slip stitch. Seperti ini slip stitch. Kita lanjutkan saja dari yang tadi chain yang sudah kita buat. Kemudian kita tambahkan satu chain dulu ya, satu. Nah, kita akan membuat slip stitch. Jadi setiap membuat tusukan itu selalu dimulai dari lubang nomor 2. Lubang nomor 2 berarti kan ini nomor 1. Ini nomor 1, yang ini nomor 2. Yang nomor 1 langsung dilompat ya, langsung ke nomor 2. Slip stitch itu seperti ini. Kita masukkan ke lubang nomor 2, lalu taruh hakpen di bagian bawah benang, kemudian tarik benang ke dalam lubang, masukkan lagi ke dalam lubang lagi. Nah, ini disebut slip stitch. Kita kasih contoh lagi ya, satu lagi. Masukkan benang, taruh hakpen di bawah benang, tarik benang ke dalam lubang satu kali, lalu tarik lagi ke dalam lubang satunya. Nah, seperti ini. Satu lagi. Tuh, slip stitch. Jadi hasilnya rapat atau untuk memberikan kuncian pada akhir rajutan. Kemudian setelah slip stitch, kita akan ke simbol selanjutnya. Yang ini cross ya, simbolnya berbentuk tanda plus atau cross. Ini disebut dengan single crochet atau tusuk tunggal. Biasanya disingkat dengan SC. Nih, SC. Ini kita sudah mulai masuk ke ini ya, ke jenis-jenis tusuk. Ini saya bongkar dulu ya, yang tadi yang slip stitch. Dibongkar dulu. Nah, kita kembali ke rantai yang tadi, lalu tambahkan satu chain, kemudian membuat single crochet. Yang ini kita buat single crochet, masukkan hakpen ke lubang nomor 2 ya, selalu nomor 2, bukan yang pertama. Yang ini satu, ini 2. Dimasukkan ke dalam lubang rantai nomor 2, ambil benangnya, biarkan begini, ada 1, 2 ya, kemudian ambil benangnya, masukkan ke 2 lubang sekaligus. Nah, seperti ini. Kita ulangi, masukkan hakpen ke lubang rantai, ambil benang, masukkan ke 2 lubang sekaligus. Satu lagi, masukkan ke dalam rantai, tarik benang, masukkan ke dalam 2 lubang sekaligus. Nah, ini disebut dengan single crochet atau SC. Kita lanjutkan saja ya. Ini saya coba lanjutkan untuk single crochet baris kedua, jadi supaya nanti kelihatan hasil tusuk yang sudah kita buat. Single crochet, nah, kemudian lanjut setelah single crochet, kita akan membuat yang ini, yang seperti huruf T, yaitu half double crochet atau disingkat dengan HDC. Seperti apa HDC itu? Jadi sama seperti tadi ya, kita tambahkan satu rantai, satu chain, satu. Nah, HDC itu seperti ini. Ambil benangnya, jadi diambil dulu benangnya, kemudian baru ditusukkan ke dalam rantai atau chain
Setelah itu tarik benang ke lubang chain. Nih, itu kan ada 3, 1, 2, 3. Seperti ini ada 3 benang di atas hakpen. Lalu tarik benang ke dalam semua lubang atau ke dalam 3 lubang langsung sekaligus ya. Jadi seperti ini. Kita ulangi lagi. Ambil benang, masukkan ke dalam lubang, tarik benang. Tuh, sudah dapat 3 ya. 1, 2, 3. Dan masukkan benang ke dalam 3 lubang sekaligus. Ambil benang, masukkan ke dalam lubang rantai, tarik, ambil benang, masukkan ke dalam lubang 3 sekaligus. Seperti ini. Ini yang disebut dengan HDC. Setelah ini kita akan lanjut ke tusuk bawahnya atau simbol yang di bawahnya, yaitu huruf T seperti ada coretan 1 ya. Ini disebutnya dengan double crochet atau tusuk ganda atau disingkat dengan DC. Jadi ini tidak jauh berbeda dengan HDC, hanya saja cara menarik benangnya berbeda. Kalau tadi kan HDC dimasukkan ke dalam 3 lubang sekaligus. Kalau DC ini itu kita ngambilnya 2. Jadi seperti ini ya. 1, 2. Bikin rantai sebanyak 2 kali. Lalu kita ambil benang 1 kali. Seperti ini, sama seperti tadi HDC. Lalu masukkan ke dalam lubang rantai. Ambil benang. Nah, tadi kan kalau HDC itu kan kita langsung masukkan ke 3 lubang sekaligus. Kalau DC saja itu dimasukkannya ke dua benang saja. 2. Lalu lagi ambil benang lagi, masukkan ke 2 benang. Nah, seperti itu. Jadinya lebih panjang dari HDC ini. Tuh, hasilnya lebih panjang ya. Kita ulangi, ambil benang, masukkan ke lubang rantai, tarik, masukkan ke dalam 2 lubang, lalu 2 lubang lagi. Tuh, seperti ini. Sekali lagi. Ya, gampang ya. Ini sangat gampang dan sering digunakan biasanya. Selanjutnya kita akan ke treble crochet yang ini. Tapi sebelumnya kita selesaikan dulu ya yang double crochet hingga sampai ujung sini. Saya selesaikan dulu. Sudah sampai ujung. Sekarang kita akan lanjutkan ke yang ini tadi, treble crochet atau disingkat dengan TR ya. Kelihatan ya? Yang ini treble crochet disingkat dengan TR. Jadi seperti ini, kita balik dulu. Buat 2 rantai, 2 chain, 1, 2. Karena dibilangnya treble crochet dan ini ada strip garis coretnya ya. Di sini ada 2. Ini ada 2, 1, 2. Nah, beda ya dengan tadi yang double crochet cuma ada 1 coretnya. Kalau ini treble ada 2. Karena ada 2 maka kita ambil benangnya sebanyak 2 kali. 1, 2. Nah, seperti ini. Lalu tekniknya sama, dimasukkan ke dalam lubang rantai, ambil, kemudian masukkan 2, sama seperti tadi yang DC. Ambil 2, 2. Seperti itu ya. Jadi 1, 2. Masukkan ke lubang rantai, tarik ke dalam lubang, ambil 2. Nah, seperti itu. Ulangi sekali lagi. 2,
sampai ujung sini ya. Kita latihan bersama. Nah, ini saya sudah buat treble crochet hingga ujung rantai. Kemudian kita akan lanjutkan dengan ini bentuknya hampir sama ya dengan di atasnya, hanya saja ini coretnya sepertinya ditambah satu lagi, yaitu ada 3. Kalau yang ini tadi 2, treble crochet ada 2, yang double treble crochet ada 3. Jadi ini namanya double treble crochet, disingkat dengan DTR, seperti ini. DTR, kita balik dulu, kita buat chain atau rantai sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ini nanti hasilnya akan lebih panjang dari yang treble crochet biasa. Jadi karena ini coretnya ada 3, berarti mengaitkan benangnya pun 3 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sama caranya, masukkan ke dalam lubang rantai, tarik ke dalam. Nah, jadi ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4. Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 benang. Nah, itu sama, kita nariknya 2, 2. 2, 2, 2, 2. Tuh. Lebih panjang dari yang treble crochet biasa ya. Karena ini double treble crochet. Kita ulangi. 1, 2, 3. Masukkan ke dalam lubang. Lalu tarik hingga mendapatkan 5 benang. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ambil 2, 2. 2, 2, 2, 2. Ya, ini sudah selesai. Kemudian kita akan lanjut ke simbol berikutnya, yaitu ini tadi sudah, yang ini seperti huruf V terbalik tapi ada coretnya ya. Ini disebut dengan 2 single crochet together, 2 single crochet secara bersamaan, atau biasa disingkat dengan 2 SC TOG. Jadi nanti kalau teman-teman menemukan tulisan yang ada tognya, TOG, di pola-pola tulisan, itu disebut dengan together atau bersama gitu ya. Jadi 2 single crochet together seperti ini. Kita balik dulu, kita bikin 2 chain, maaf 1 chain saja karena ini single crochet together. 1 ya. Lalu karena single crochet tidak benang, jadi tidak perlu dikaitkan begini ya, langsung saja masukkan ke dalam lubang rantai. 1, 2 single crochet together. 1, tapi tidak kalau together tidak langsung dimasukkan ke dalam 2 lubang, tidak. Kita lanjut saja ke lubang berikutnya. Masukkan, lalu tarik benang ke dalam. Tuh. Sampai mendapatkan 3 benang. 1, 2, 3. Ya, lalu baru ditarik. Nah, jadi simpelnya begini. 2 single crochet together itu 2 lubang rantai ini itu nanti hasilnya akan menjadi satu tarikan benang seperti itu. Jadi 2 benang diringkas jadi 1. Nah, kita ulangi ya. Langsung saja ambil, masukkan hakpen ke dalam lubang 1, kemudian masukkan ke lubang selanjutnya, lubang 2, baru tarik semua. Tuh.
jadi ringkas ya, karena ini tulisannya adalah 2 single crochet together. Misalnya di depan sini tulisannya ada 3 single crochet together, berarti kita melakukannya sebanyak 3 kali. Kalau tadi kan 2 kali saja. Nih, ini kan 2 kali saja ya. Tuh, ini 2 kali, 2. Maksudnya 2 lubang gitu, baru ditarik. Semisal ini misal ya, misalkan 3 single crochet together, berarti seperti ini, 1 ya, lubang 1, lubang 2, lubang 3, tuh, baru ditarik. Nah, itu jika tulisannya 3 single crochet together. Tapi kali ini kita coba yang ini aja ya, yang 2 single crochet together. Seperti biasa, selesaikan sampai ujung. Nanti kita akan lanjut ke simbol berikutnya. Seperti ini ya, ini bentuknya jadinya tidak beraturan ya, tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan saja karena memang ini campuran dari beberapa simbol, jadi hasilnya tidak rata. Oke, kita balik. Lanjut ke ini dia 3 single crochet together, 3 S cetok. Jadi sama ya, caranya seperti tadi, 3 single crochet, berarti kita memasukkan benang ke dalam 3 lubang sekaligus, lalu baru ditarik untuk menjadi 1 gitu. Jadi kita ulangi supaya lebih lancar ya. Ya, 1 chain, yarn over, dibalik, 1, 2, 3, baru ditarik. Nah, lagi 1, 2, 3. Nah, ini seperti itu. Teman-teman, ini mohon maaf karena semakin ke atas ini semakin mengkerucut dan jumlah chain yang kita buat tadi sedikit, jadi saya urai lagi ya, saya lepas untuk kita melanjutkan ke simbol setelahnya. Sampai di sini aja. Kita akan lanjut membahas yang ini. Seperti huruf V terbalik, tapi ada apa ini namanya, garisnya ya, garis horizontal, disebut dengan 2 double crochet together. Nah, bedanya apa sih dengan single crochet together? Kalau 2 single crochet together, ini sama-sama ada coretnya ya, ada sama-sama ada coret satunya. Kalau single crochet itu atasnya tidak ada garis, ini tidak ada. Kalau double crochet atasnya ada garisnya. Nah, itu bedanya, atau disingkat dengan 2DC top. Maaf jatuh. Kita buat 2 rantai, ini sudah ada 1, 2. Karena 2DC top together, kita ambil 1 benang, masukkan lubang, tarik ke dalam, ambil 2. Nah, kalau yang double crochet biasa kan langsung diambil 2-2, dihabiskan. Kalau together ini atau top, kita sisakan 2 dulu. Jadi sama, fungsinya adalah meringkas 2 atau lebih dari rantai. Kita lanjutkan lagi, ambil benang, masukkan ke dalam lubang, tarik, ambil 2. Nah, dibiarkan begini saja. Jadi ini ada 3. Jadi ada 3, baru ditarik semuanya. Nah, hasil akhirnya adalah
jadinya satu ini ya, satu lubang. Jadi dari 2 lubang menjadi 1. Itu 2 DC top, atau bahasanya adalah 2 double crochet tapi digabungkan jadi 1. Gampang ya. Jadi kita ulangi. Ambil benang, lalu masukkan ke dalam lubang, ambil, masukkan ke dalam 2, sisakan, ambil lagi 1, masukkan ke dalam lubang, tarik, ambil 2, sisakan. Nah, jadi ada 3, 1, 2, 3, baru ditarik semua. Tuh, seperti itu. Seperti itu ya, gampang sekali ya. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi lubangnya, lubang rantai ya, lubang chainnya jadi lebih ringkas ya. Ini kan tadi sejajar, jadi semakin ke atas semakin mengkerucut karena tadi kita sudah meringkas rantainya dengan tusuk-tusuk yang disebut dengan tok gitu. 2 DC tok, 3 SC tok dan sebagainya. Kita lanjut ke simbol berikutnya. Nah, ini masih hampir sama dengan 2 DC tok. Bedanya ini adalah 3, 1, 2, 3. Ada 3 garis ya, 3 double crochet together, 3 DC tok. Sama seperti tadi, hanya saja ini 3 kali, 3 lubang. Saya lepas dulu ya supaya lebih mudah. Lepas dulu. Kita bikin rantai dulu baru dibalik juga bisa. 1, 2, baru dibalik seperti ini. Seperti biasa ya, membuat DC, masukkan ke dalam lubang, tarik, ambil 2, sisakan. Ini lubang pertama. Sekarang lubang kedua. Dan ini lubang ketiga. Ambil 2, sisakan. Jadi ada 4 tuh, 2, 3, 4. Baru dimasukkan ke 4 lubang sekaligus. Jadi bedanya kalau 2 double crochet tok atau 2 DC tok itu dimasukkannya ke dalam 3 lubang sekaligus. Kalau 3 DC tok itu dimasukkannya ke dalam 4 lubang. Jadi kan maksudnya begini ya. Nih, 1, menyisakan 4 lubang seperti itu maksudnya. Ini 1, 2. Ini lubang pertama, 1. Benang. Lubang 2. Lalu lubang 3. Lubang 2. Nih. Tuh seperti itu. Jadi hasil akhirnya kan 4 tuh. 1, 2, 3, 4. Baru benangnya dimasukkan ke dalam 4 lubang sekaligus. Nah, seperti ini jadinya. Oke. Seperti ini ya. Tuh hasilnya. Bentuknya seperti huruf V terbalik atau segitiga ya, seperti segitiga, sesuai dengan simbolnya. Nah, kemudian lanjut ke ini, simbol yang ini. Yang ini bentuknya beda lagi, tapi masih dengan double crochet. Hanya saja ini 3 double crochet cluster, disingkat dengan 3 DC cluster, 3 double crochet cluster. Bedanya apa dengan yang tadi? Kalau yang tadi
ada di 4 lubang rantai. Ada di 3 lubang rantai. 1, 2, 3. Kalau yang ini ada di 1 lubang rantai, karena ini posisinya seperti dari satu lubang kemudian baru mengembang ke atas. Gimana ya? Dari 1 lalu berkembang menjadi 3, tapi atasnya jadi 1 lagi gitu. Nah, jadi bedanya seperti ini. 3 double crochet cluster kita ambil. Saya lanjutkan aja ya di sini ya, di sisa rantai. Ambil 1 benang, masukkan ke lubang rantai 1, tarik 2. Sisakan 2 saja, biarin menyisakan 2 lubang benang. Ambil lagi, masukkan ke dalam lubang yang sama. Kalau tadi kan lubang berikutnya, kalau ini lubang yang sama. Tarik, ambil 2 lagi, sisakan, ambil lagi, masukkan ke dalam lubang yang sama sampai 3 kali ya. Ini sudah 3 kali. Ambil 2, lalu sisakan. Baru setelah mendapatkan 1, 2, 3, 4 benang, baru ditarik semuanya. Tuh, kelihatan ya bedanya ya. Jadi kalau 3 double crochet together itu ada di 3 lubang, 1, 2, 3. Kalau 3 double crochet cluster ada 3 DC tapi berada di lubang yang sama. Nah, tapi tetap diringkas jadi 1. Persamaannya itu diringkas jadi 1. Hanya saja yang membedakan adalah ini dan ini. Ya. Kita ulang sekali lagi. 3 DC cluster. Sisakan, selalu sisakan. Gampang ya, mudah sekali. Lalu kita akan lanjut ke simbol selanjutnya. Ini 3 half double crochet cluster, atau disingkat dengan 3 HDC cluster, atau puff stitch, atau bobble. Nah, biasanya teman-teman biasa mengenal dengan simbol ini dengan istilah bobble. Jadi ini tidak hanya 3 saja, bisa 5, bisa 4, bisa 6. Jadi tergantung pola ya, tergantung polanya. Tapi kalau yang di contoh ini hanya 3 saja, 3 half double crochet cluster. Caranya sama seperti tadi, hanya saja ini half double crochet atau HDC. Saya lepas dulu ya, saya urai lagi supaya lebih memudahkan. Bikin 2 rantai atau 2 chain, 1, 2, lalu baru dibalik. Kita akan buat 3 HDC cluster. Ambil benang, masukkan ke lubang rantai, tarik. Nah, seperti ini. Jadi ini tidak ditarik lagi. Kalau HDC biasa kan ini langsung ditarik begini. Ya, langsung ditarik semuanya. Tapi kalau 3 HDC cluster tidak ditarik, dibiarkan seperti ini saja. Lalu ambil lagi benang 1. Ini baru yang pertama. Kemudian yang kedua, ambil benang, masukkan ke lubang yang sama, masukkan benang ke dalam. Nah, biarkan begini.
ambil lagi yang ketiga, 1, masukkan ke dalam lubang, tarik, 3, tuh, baru ditarik semuanya. Nah, seperti ini bentuknya, seperti puff, bentuknya nge-puff gitu ya, apa namanya, lebih berisi gitu, menggembung ya, bentuknya lebih gembung. Nah, ini yang namanya 3 HDC cluster. Kita tambahkan 1 rantai. Lalu ambil benang, masukkan ke dalam lubang. Tuh, ada 3. Biarkan saja. Ini yang pertama. Ambil lagi benang, masukkan ke dalam lubang yang sama. Tarik, biarkan. Ambil benang, masukkan ke lubang yang sama. Tarik, dan baru ini kan yang ketiga, baru diambil semuanya, dimasukkan ke benang 3 HDC sekaligus. Tuh, seperti ini. Bentuknya beda lagi, puff ya, sangat beda ya dengan tusuk yang ada di bawahnya. Ini biasanya tergantung pola. Jadi kalau misalnya 3, berarti kita bikinnya 3, 4 gitu. Jadi menyesuaikan pola saja, fleksibel. Nah, selanjutnya kita akan ke yang ini bawahnya, yaitu 5 double crochet popcorn, atau dikenal di Indonesianya dengan tusuk popcorn, atau disingkat dengan pop DC, seperti ini, pop DC. Kita lanjutkan saja. Ambil benang, lalu masukkan ke dalam lubang rantai, tarik, ambil 2, lalu 2 lagi, seperti ini ya, karena ini mintanya 5 double crochet popcorn. Ini baru yang pertama. Lalu yang kedua, masukinnya ke lubang yang sama, jangan ke lubang selanjutnya, ke lubang yang sama. 2, 2, ambil benang, 2, 2. Ini udah berapa? 1, 2, 3. 2 lagi ya, 4, 5. Nah, sudah ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 DC. Karena yang diminta adalah popcorn, maka kita masukkan ke lubang pertama. Nih, yang di sini. Lalu ambil benang yang tadi, yang ini. Kemudian tarik ke dalam, ke sini ya, tarik ke lubang pertama. Kelihatan nggak? Ini ya, saya ulangi. Ini tarik ke lubang pertama. Tuh, jadinya seperti ini. Beda ya dengan bubble ya. Kalau bubble tadi tarik sekaligus, kalau ini bikin 5 DC dulu, baru di baru ditarik ke lubang pertama, seperti itu. Kita ulangi, bikin satu lagi, kita bikin chain satu lagi, tambahkan 1 chain untuk memudahkan ya, supaya tidak terlalu sempit. Ini ke lubang selanjutnya ya, bikin 5 DC. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah mendapatkan 5 DC, ini 5 DC, 1, 2, 3, 4, 5, masukkan hakpen ke lubang rantai pertama, lalu ke sini, ke belakang sini, tarik benang ini ya, tariknya begini juga boleh,
bisa. Tuh, tarik, masukin ke sini. Tuh, jadi kan? Jadi ini namanya popcorn. Teman-teman bisa gunakan ini untuk membuat motif tulip atau apa ya? Tidak dibuat motif bunga juga bisa, hanya popcorn saja. Jadi tergantung selera. Tapi ini sangat bagus kalau buat bikin bunga tulip. Kita lanjut ya. Lanjut dengan ini. Yang ini 5 double crochet shell, 5 double crochet shell, atau disingkat dengan 5DC shell. Shell itu motif kerang ya. Jadi ini kita bikinnya ada 5 dengan 5DC. Tidak jauh beda dengan tadi yang popcorn ya. Kalau popcorn kan tadi bedanya ditarik. Nah, kalau ini nggak ditarik. Ini motif sejuta umat kalau perajut bilangnya. Karena memang sangat simpel dan hasilnya tetap manis gitu. Kita ambil benang 1 kali, lalu masukkan ke lubang rantai buat 5DC sekaligus di lubang yang sama. 1, 2, 3, 4, 5. Disebut dengan motif shell stitch. Tuh, tadi kan kalau popcorn ditarik lewat sini, kalau ini enggak, udah begini aja. Lalu karena ini kita bikinnya 5, 1, 2, 3, 4, 5, kita lompati sebanyak 2, 2 chain, baru dikunci di sini. Biasanya seperti itu dengan SC atau single crochet. Tuh, hasilnya lebih rapi. Jadi nanti bisa dilanjutkan ke berikutnya, atau nanti kalau ada kesempatan kita bahas bagaimana cara membuat shell stitch kalau sudah diaplikasikan ke dalam perajutan. Nah, selanjutnya ada simbol ini. Ini ada simbol chain, ada 3 ya chainnya. 1, 2, 3. Tapi di sini ada titiknya. Nah, titiknya ini kan slip stitch ya, tadi ya yang sudah kita bahas bareng-bareng di awal. Ini chain 3 picot atau disingkat dengan CH3 picot. Biasanya ini digunakan atau dipakai untuk pinggiran rajutan, misalkan untuk apa ya, bagian renda seperti itu, atau untuk mempercantik bagian pinggir rajutan ya, edging. 3 picot membuatnya seperti ini. Kita lanjutkan saja dari yang tusuk yang tadi sudah kita buat. 3 picot yaitu 3 chain, 3 rantai, 1, 2, 3. Lalu di sini ada titiknya, ada titik ini ya, titik ini kecil, ini titik slip stitch. Di mana? Di sini bikinnya. Kita selipkan di depannya, di sini, lalu di sini, di belakangnya. Jadi ambil dua benang, kemudian ambil benangnya, tarik ke dalam, lalu tarik lagi ke bagian benang ini. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian baru di SC di bagian lubang berikutnya, biar picotnya kelihatan. Nah, seperti ini ya. Ini biasanya untuk pinggiran biar rajutan terlihat lebih cantik ya. Taplak meja, kemudian ada tas ataupun dompet juga bisa sih menggunakan ini picot.
Kita coba sekali lagi. 1. Ya, kita beri jarak aja ya supaya lebih terlihat. Ini cukup jaraknya. 1, 2, 3. Lalu masukkan ke dalam lubang depan, kemudian belakangnya, sampai mendapatkan 2 lubang ya. Baru ditarik, tarik lagi, masukkan ke lubang terakhir, baru di SC di lubang berikutnya. Nah, seperti ini. Tuh kan, sangat cocok untuk rajutan bagian pinggir ya. Tuh, seperti ini. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah simbol ini 2. Jadi sekalian, karena ini bentuknya serupa tapi tak sama ya. Kalau yang ini, yang atas ini menghadap seperti ringnya menghadap ke kiri. Kalau yang bawah ringnya menghadap ke kanan. Nah, jadi kalau yang ini disebut dengan front post double crochet atau disingkat dengan FPDC. Sedangkan yang bawah yang menghadap ke kiri disebut dengan back post double crochet atau BPDC. Seperti apa? Kita langsung praktekkan. Jadi ini tadi sudah saya lepas yang picot dan juga bobble, karena kita mau bikin front post dulu ya, front post double crochet. Kita buat 2 chain, 1, 2, lalu dibalik, ambil 1 benang. Nah, karena front post ya, jadi diambilnya dari sini begini. Nah, kelihatan ya, seperti ini. Ambil benangnya, tarik ke dalam, ambil 2 karena double crochet. Nah, front di depan, jadi ambil untuk memunculkan benang ini ke depan gitu. Kemudian ambil lagi yang ini front post ya, masih front post. Tuh, dari sini, dari samping, kayak apa ya, kayak ayam mungkin ya. Ambil 2, ambil benang, front post double crochet, tarik benangnya, ambil 2. Nah, seperti ini. Jadi dia lebih timbul, hasil rajutannya akan timbul ke depan. Supaya terlihat bedanya, langsung saja kita praktekkan yang back post double crochet. Bedanya, kalau ini sama-sama double crochet, bedanya kalau yang ini kan tadi front post, yang ini back post, pengambilannya bukan dari sini, bukan dari depan, tapi dari belakang rantai ini. Dari belakang masukkan ke depan, lalu ke belakang lagi, baru ambil benangnya, tarik ke belakang, kemudian ambil 2. Tuh, sekali lagi ya, kita ulangi. Ambil benang, ambil dari belakang, ambil benangnya, tarik, bawa ke belakang, lalu masukkan ke lubang 2. Tuh, kelihatan ya bedanya ya. Yang front post double crochet ada di depan, sedangkan yang back post double crochet ada double crochetnya jadi di belakang gitu. Nah, kita ulang sekali lagi. Ini yang belakang, yang back post ya. Tuh, front post, back post. Jadi ini tidak
tidak sulit dan terlihat sangat mudah ya. Karena ini kombinasinya begini, jadi mungkin tidak begitu terlihat. Mungkin lain kali kita akan bahas lebih lanjut lagi ya mengenai front post dan juga back post. Dan selanjutnya ada tanda ini. Tanda ini seperti alis ya ini ya, tapi kecil di atas dan yang ini di bawah. Kalau yang di atas disebut dengan work in back loop only atau disingkat dengan BLO, back loop only. Kalau yang di bawah disebut dengan work in front loop only atau disingkat dengan FLO. Bedanya apa dengan front post dan back post? Nah, kalau front post dan back post kan tadi seperti ini ya. Kalau BLO atau back loop only yang ini, back loop only misalnya biasanya kita pakainya SC saja ya biar terlihat. Jadi ini kan rantai, kemudian instruksinya adalah back loop only. Jadi kita masukkannya ke dalam lubang tapi bagian belakang saja. Nah yang ini kelihatan nggak? Ini ya, jelas ya. Nah, ambil benangnya, kita bikinnya SC aja ya. Tarik, tuh. Lagi, back loop only, belakang saja. Tuh, masukkan, ambil benang, tarik keduanya. Lagi, sekali lagi, masukkan, ambil benang, tarik keduanya. Back loop only mungkin nanti saya kasih contoh hasil yang menggunakan atau rajutan yang menggunakan back loop only yang sudah saya buat. Selanjutnya tadi ada work in front loop only atau FLO. Jadi kebalikan dari back loop only. Kalau front loop only berarti di depan. Yang ini kan ada dua ya. Kalau yang back loop only kan tadi sudah ya. Ini kan ada dua, 1, 2. Jadi kita ambil yang depan, tarik, ambil keduanya, seperti ini, dari sini, seperti ini, dari atas, ambil bagian depan, tarik keduanya, ambil semua. Nah, beda ya. Jadi yang back loop only ini terlihat bagian depannya terlihat karena dia dirajutnya di bagian belakang. Sedangkan front loop only bagian belakangnya tidak terlihat karena dirajutnya di bagian depan. Oke, sudah cukup jelas ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang baru mulai belajar merajut. Insya Allah ini akan terpakai terus ketika nanti teman-teman menggunakan pola. Oh ya, untuk pola yang biasa saya gunakan, saya biasanya mengambil dari Pinterest atau dari buku. Jadi teman-teman tidak usah khawatir bagaimana cara mendapatkan pola. Di Pinterest sangat banyak sekali pola-pola yang gratis, atau kalau mau nyoba pola berbayar, ada, teman-teman bisa beli di etsy.com atau bisa melalui teman yang bisa dititipin untuk beli di etsy.com, seperti itu. Jadi untuk pola-pola yang simpel dulu, nanti insya Allah kita akan contohkan seperti apa sih membaca pola dalam bentuk diagram dan bentuk tulisan. Kalau misalnya kalian mau, bisa komen atau bisa DM. Oke, itu saja dari saya. Semoga yang sudah kita pelajari hari ini, yang sudah kita bahas bareng-bareng tadi bermanfaat dan bisa memberikan teman-teman ilmu baru untuk yang baru mulai belajar merajut. Jadi pola-pola yang maksudnya simbol yang sudah saya share tadi sebenarnya adalah modal utama untuk bisa merajut atau untuk membaca pola kedepannya. Teman-teman kalau mau mendapatkan pola gratis bisa akses di aplikasi Pinterest
Atau jika mau coba untuk yang berbayar atau beli, bisa beli di etsy.com. Biasanya di Pinterest itu nanti akan diarahkan jenis-jenis pola yang free dan juga yang berbayar. Kalau yang berbayar, teman-teman bisa nitip ke teman yang bisa dititipi gitu ya, untuk bisa beli di Etsy. Oke, itu aja. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lain kali dengan pembahasan yang lebih menarik. Dan terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.